putra Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ke-8 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail alaihi salam merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban. Ismail adalah anak Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci, Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sabi'i, atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu, muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas, dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar," bunyi terjemahan surat As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW.
Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Adalah suatu keteladanan Nabi Ismail alaihi salam yang sangat berbakti pada orang tuanya hingga dirinya rela mengorbankan hidupnya demi ketaatan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.